Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalmisi Zulmar. Saya merupakan mahasiswa Sejarah Peradaban Islam semester 3 Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai pemahaman saya selama belajar arkeologi dengan dosen pengampu Bapak Alvanuranda. Yang pertama, ada penjelasan mengenai arkeologi itu sendiri. Nah, arkeologi ini merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada zaman dahulu melalui benda-benda peninggalan, misalnya artefak seperti tembikar, alat-alat dari batu hingga bangunan kuno yang ada. Misalnya seperti ada prasasti dan piramida. Semua ini memberikan gambaran kepada kita tentang bahwa kehidupan manusia telah ada dari zaman dahulu. Nah, arkeologi ini tidak hanya menggali soal tanah, namun juga menggali tentang hubungan antara temuan-temuan benda arkeologi yang ada dengan peradaban manusia. Nah, arkeologi ini juga menganalisis peninggalan-peninggalan purbakala, tetapi juga mulai dari masa prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, kolonial, bahkan hingga pada masa modern. Selanjutnya, tujuan mempelajari ilmu arkeologi ini yaitu yang pertama, untuk memahami kehidupan manusia di masa lalu melalui cara hidup, budaya, dan teknologi yang mereka gunakan pada masa itu. Nah, arkeologi ini juga berfungsi untuk melestarikan warisan budaya agar peninggalan sejarah yang ada masih terjaga hingga masa yang akan datang. Arkeologi juga membantu kita untuk mengungkapkan tentang perkembangan peradaban manusia dari kurun waktu ke waktu, termasuk hal-hal yang tidak ada dalam sejarah atau yang tidak ada tertulis dalam buku-buku sejarah. Selanjutnya ada objek arkeologi. Yang pertama ada artefak. Artefak merupakan benda buatan manusia yang digunakan untuk bertahan hidup. Nah, misalnya mereka menggunakan kapak batu atau gerabah untuk tempat penyimpanan makanan. Nah, yang kedua ada ekofag. Ekofag ini adalah sisa-sisa alami yang dimanfaatkan manusia untuk bertahan hidup. Misalnya tulang hewan hasil perburuan atau sisa tanaman yang mereka makan. Ekofag ini membantu kita memahami bahwa manusia memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungannya. Yang ketiga ada fitur. Nah, fitur ini merupakan jejak aktivitas manusia yang tidak bisa dipindahkan, misalnya seperti fondasi bangunan. Fitur ini menunjukkan kepada kita bagaimana sih manusia ini hidup dalam membangun lingkungan mereka. Yang keempat ada konteks. Konteks merupakan hubungan antara objek arkeologi dengan benda-benda dan yang ada di sekitarnya. Nah, misalnya kapak batu yang ditemukan untuk berburu hewan, yang menunjukkan adanya aktivitas berburu dan memasak. Misalnya seseorang pada zaman dahulu menggunakan konteks atau benda-benda yang ada seperti kapak batu tadi untuk berburu hewan di suatu gua. Hal ini menunjukkan bahwa ada aktivitas berburu dan memasak di gua tersebut. Yang kelima ada persebaran. Nah, persebaran ini merupakan tempat temuan benda-benda arkeologi di berbagai wilayah yang saling berkaitan. Misalnya ada di Mai yang kami teliti saat itu, dan beberapa tempat lainnya seperti di Puncak Gado-Gado dan Bukit Peti-Peti. Nah, Mai itu merupakan peninggalan sejarah prasejarah yang merupakan batu besar yang berdiri tegak di atas tanah. Nah, saat kemarin kami melakukan perjalanan ke Mai ini untuk mengkaji atau memahami bagaimana menhir yang ada di Kabupaten 50 Kota ini sudah ada gitu. Yang kedua, kami juga melakukan perjalanan kepada Bukit Gado-Gado yang di sana terdapat batu basure. Nah, di sini kami didampingi oleh Bapak Alvanuranda beserta anggota-anggota komunitas Kopassus SB-nya. Nah, di batu basure ini terdapat sebuah prasasti yang menuliskan informasi mengenai sejarah.
Selanjutnya kami juga dikenalkan dengan sebuah benteng pertahanan Jepang, yaitu lubang Jepang yang berbentuk pillbox, yang dikatakan bahwa ini dibuat oleh orang Minangkabau yang saat itu dipaksa oleh pendudukan Jepang. Nah, dari semua observasi yang telah kami lakukan saat itu, kami menemukan bahwa arkeologi ini sangat penting perannya sehingga tidak boleh dilupakan. Arkeologi ini tidak hanya menggali tentang artefak saja, namun juga memahami bagaimana konteks di balik penemuan yang ada. Nah, pengalaman tersebut memberikan kesan yang berarti bagi saya dan teman-teman yang lain. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan kata ataupun tidak jelas dalam penyampaian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.